Imam Muslim karena saking fokusnya membahas hadis tadi, beliau tidak sadar telah memakan begitu banyak kurma, dan ini menyebabkan kesehatan beliau terganggu dan beliau wafat karena hal ini. Ya, jadi segala sesuatu yang bermanfaat pun harus dimakan, diminum sesuai dengan kadarnya, dosisnya. Ya, jadi termasuk kurma. Nah, ini kurma. Silakan Bapak Ibu cicip. Ini kurma ajwa khusus tumbuh di Madinah. Bentar Bapak Ibu, ini parkir busnya bayar ini, bentar. Besam, anti tadfa' al-mawqif. Mawqif. Anta tadfa' wala ana adfa'? Ha? Anta tadfa'? Ana wa kam? لازم 29 لازم شبكة كده. بعدين كلمني. ها ايوه مزرعة في اشتري زيتون بعدين في المزرعة خلي انا اكلم خلاص. Ini banyak hal baru di Masjid Quba, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mungkin umrohnya tahun lalu akan banyak melihat perubahan di sekitar Masjid Quba ini. Apalagi yang umrohnya terakhir 10 tahun yang lalu. Udah lupa Quba itu ya. Udah. Kenapa Ibu? Banyak berubah Bu ya. Banyak sekali. Ini dulu nggak ada ini. Ini baru nih, ini baru dibikin. Jadi besok nih banyak kafe-kafe. Ya, nongkrong-nongkrong di Quba. Itu banyak. Malam ini Bapak Ibu, suasananya bagus ini. Ya, jadi kalau ada yang ingin dapat pahala seperti pahala umroh lagi, kemarin seperti yang telah kita sebutkan ketika kita sedang di Masjid Ghamamah, itu ada bagi car ya. Itu bisa nanti Bapak Ibu naik mobil golf itu ke Masjid Quba. Perginya 10 real, pulangnya 10 real. Itu 24 jam. Dari depan Masjid Ghamamah kemarin kita berhenti, Pak. Masjid Awan. Kemarin kita keliling seputar Nabawi. Bapak ikut kemarin kan? Ya, itu yang terakhir, destinasi terakhir di pintu pagar 301. Itu banyak mobil golfnya. Ya, di situ nanti tinggal naik, bayar 10 real, diantar ke Quba, pulang cari lagi mobil golfnya sekitar Bapak turun dari ketika diantar tadi. Naik lagi, bayar 10 real sampai Masjid Ghamamah lagi. Ada yang dari pintu 333 ada, tapi lebih mahal dia karena dia jalan dulu sekitar hotel ya kan. Itu 20 real nggak salah. Mobil golf berapa sih kapasitasnya? Mungkin 8 ya kayaknya mobil golf mereka ya. 8 atau 6 ya? Atau 9, 9 dia kayaknya. 9 dia. Per orang, Pak. Per orang, bayar 10 real, bukan satu mobil. Per orang ya 10 real. Jalan boleh, banyak yang jalan juga, Pak. Banyak yang jalan. Ya jaraknya sekitar 4 kiloan lah ya, 4 kiloan. Pulang 4 kilo ya 8 kilo. Tapi waktunya tinggal hari ini ya kalau ada yang ingin ke Quba. Tapi ingat, nanti kita ada kegiatan agenda sore pada asar itu, agenda kita bersama Ustadz Dr. Ariful Bahri ya, private session. Itu nanti beliau akan kasih kajian khusus untuk kita. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan pada beliau, boleh ditanyakan pada sesi khusus bersama Ustadz Dr. Ariful Bahri, pengajar tetap di Masjid Nabawi. Ya, kakak kelas kami, kita satu kampung Bapak Ibu. Ya, satu daerah sama beliau, satu pesantren. Ya, beliau angkatan pertama, saya angkatan keempat di pesantren. Jadi beliau memang dari dulu memang sangat-sangat rajin ya. Itu dulu beliau itu awal-awalnya jurusan Al-Qur'an di sini dulunya Pak Ibu. Awalnya beliau jurusan Al-Qur'an, saking rajinnya beliau merojaah itu ngulang hafalan Al-Qur'an, dia nggak lihat ada kaca, pintu kaca kayak gini, dia nabrak kaca. Ya, akhirnya beliau pindah ke jurusan akidah, jurusan teologi Islam. Ya, S1, S2, S3-nya beliau di teologi Islam, beliau pakarnya di sana ya, tentang pemikiran-pemikiran Islam, sekte-sekte yang ada dalam Islam. Ya, itu beliau pakarnya karena memang S1, S2, S3 beliau itu jurusannya itu. Ya, jadi kalau ada yang ingin bertanya kepada beliau nanti ya manfaatkan momennya. Aslinya Bapak Ibu, beliau sudah lama ngizi di Masjid Nabawi ketika beliau masih S3. Sekarang beliau S3-nya udah selesai. Ya, sebenarnya itu
bukan beliau aja, awalnya yang mengisi itu Ustadz Firanda ya. Ada Ustadz Firanda Andirja. Beliau diantara pengisi Masjid Nabawi di awal-awal, di tahun 2012-an awal atau 2013. Ya, kemudian ada Ustadz Abdullah Rai, ya, ada juga Ustadz Anas Burhanuddin. Ketika mereka tamat, itu estafetnya berlanjut ke adik tingkat mereka yang masih di UIM, yang S3. Kemudian estafetnya dilanjut oleh Ustadz Ariful Bahri. Beliau mengisi cukup lama, sejak 2018 atau 2019 atau bahkan sebelumnya. Ya, beliau udah ngisi. Dan beliau beliau udah tamat, udah selesai S3-nya, seharusnya sudah ada estafet berganti, tapi belum ada yang siap menggantikan. Ya, belum ada yang siap yang menggantikan. Beberapa teman-teman mahasiswa yang masih aktif sudah ditawarkan untuk mengisi kajian di kursi tersebut, tapi banyak yang belum siap. Ya, karena wibawa mengisi di Masjid Nabawi kan luar biasa, ya, mengisi di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disaksikan, yang didengarkan oleh ribuan orang, ya, jemaah haji, jemaah umrah yang berkunjung ke Masjid Nabawi, ya, baik secara langsung maupun secara online. Ya, jadi ini diantara kemuliaan lah bisa kita katakan yang Allah berikan kepada beliau, bisa mengisi duduk di Masjid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang khusus beliau kajian berbahasa Indonesia, ya, kajian berbahasa Indonesia. Itu sebenarnya ada 3 kajian dulu Bapak Ibu, ada bahasa Inggris, ada bahasa Urdu. Ya, cuma mungkin Inggris dan Urdu ini nggak banyak peminatnya. Ini karena jemaah yang paling banyak kan jemaah Indonesia ya. Ya, juga bahasanya dimengerti oleh orang Malaysia, dimengerti juga orang-orang Brunei, ya, negeri jiran, ya, Singapura, sehingga yang dengar itu makin banyak. Jadi kajian berbahasa Indonesia lebih viral ya, lebih dikenal. Dan kajian masyaikh lebih banyak lagi, kajian para guru-guru besar Universitas Islam Madinah, itu kajian kitab. Kalau ada yang bisa bahasa Arab, bisa hadiri kajian-kajian kitab. Ada yang bisa bahasa Arab, Ibu? Tunjuk tangan. Ya, anak anta tahu ya? La. Haram ya. Nah, kelas? Bentar, Ibu. Bayar parkir. Syabakah. Bapak Ibu yang kemarin